Oke, selamat datang di channel Invex, di mana kita bisa berdiskusi tentang berbagai topik yang berhubungan dengan Robert Kiyosaki, cash flow quadrant, financial freedom, tentang membangun bisnis, ya, tentang bagaimana berinvestasi, meningkatkan income dan sejenisnya. Nah, di channel ini nanti kita juga akan mengundang ya beberapa teman-teman kita, di mana kita bisa belajar nanti dari mereka bagaimana mereka bisa sukses dalam membangun bisnis, sukses dalam berinvestasi, sukses dalam pindah kuadran, ya, atau sukses mengelola waktu untuk hidup, ya, bersamaan di beberapa kuadran, atau bahkan sudah bisa meraih financial freedom-nya, gitu ya. Nah, ini di video pertama Impact ini kita akan mencoba membahas dulu secara ringkas tentang Robert Kiyosaki cash flow quadrant itu sendiri, ya, dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya akan coba share ya sedikit presentasi ya. Oke. Nah, ini adalah kita akan coba dulu ya, ini untuk video pertama kita akan berbicara tentang Robert Kiyosaki cash flow quadrant dan juga tentang financial freedom, ya. Jadi teman-teman yang mungkin pernah baca ya buku ini, saya pikir udah lama juga ya, dari Robert Kiyosaki. Walaupun begitu ini masih menarik dan relevan, saya pikir, untuk kita praktekkan ya bagi teman-teman yang mencoba untuk membangun bisnis atau berinvestasi, ya, atau pindah kuadran atau mencari financial freedom. Nah, ada beberapa poin yang penting menurut saya, ya. Kita lihat di slide berikutnya. Jadi Robert Kiyosaki ini mengajarkan kita tentang empat cara ya bagaimana kita mengenerate money, ya, menghasilkan uang. Dimulai dari kuadran E, employee, ya, you have a job, kita punya job, pekerjaan. Kemudian yang kiri bawah ini S, self employee atau specialist, ya, Anda memiliki job itu sendiri. Employee ya, kita bekerja di sebuah perusahaan sebagai karyawan. Anda punya pekerjaan sendiri, misalnya Anda menjadi dokter, pengacara, notaris, konsultan, ya, kerja di perusahaan Anda sendiri, di usaha Anda sendiri. Dan kemudian di kuadran kanan atas ini B, business owner. Bagaimana di sini Anda mempunyai sistem, ya, dan orang-orang bekerja untuk Anda. Dan di kuadran bawah kanan bawah ini I, investor, ya, uang yang bekerja untuk kita. Nah, pada dasarnya Robert Kiyosaki membagi empat cara ini atas empat kuadran, ya, yang akan coba kita bahas lebih lanjut. Nah, next, di kuadran E, employee ini, jadi jumlah seberapa aktif Anda bekerja, ya, waktu yang Anda hasilkan, yang Anda gunakan, segitulah uang yang akan Anda hasilkan. Ya, jadi ini sebanding dengan waktu yang Anda hasilkan. Ya, tapi sudah ditentukan, ya, sebulan fix gaji kita. Nah, itu ciri karakter dari cara kita menghasilkan uang di kuadran employee. Nah, di self employee ini mungkin agak ya, ini berbeda, ya. Memang lagi-lagi masih waktu yang menentukan berapa banyak uang yang kita hasilkan. Jika Anda misalnya sebagai
dokter spesialis, Anda banyak melakukan praktek, misalnya operasi sampai malam, ya uang Anda lebih banyak. Juga sebagai pengacara, semakin banyak Anda menghabiskan waktu Anda di dengan klien Anda, ya, menangani banyak klien, juga konsultan, ya. Saya mempunyai pengalaman sebagai konsultan, seberapa banyak Anda mencari klien dan menghabiskan waktu Anda untuk mengerjakan pekerjaan konsultasi tersebut, ya, training dan konsultasi semakin banyak menghasilkan. Ini pengalaman saya pernah masuk di kuadran E, ya, employee, dan S, saya pernah menjadi konsultan bidang logistik, pengadaan, dan sebagainya. Konsultan manajemen, ya. Nah, di kuadran B, business owner, di sini Anda employee, ya, Anda mempekerjakan employee untuk menghasilkan uang. Jadi income Anda itu tidak tergantung daripada kerja aktif Anda. Jadi Anda masih bisa berlibur, ya, pada saat perusahaan Anda masih jalan. Tidak bisa Anda biarkan terus dia berjalan. Masih ada bagaimana Anda mengelola, mungkin bagaimana Anda mengelola para manajer di perusahaan Anda, misalnya bagaimana Anda mengontrol dia, bisa dari remote, ya, dari jauh, atau Anda harus terlibat aktif. Nah, ini juga perbedaan di situ. Jadi employee system itulah yang akan create atau mengenerate money, ya, uang bagi Anda. Kalau investor, ini sama, ya, income kita itu tidak tergantung kepada pekerjaan aktif kita. Uang kita yang kita tanamkan yang akan menentukan berapa return yang kita dapatkan. Return ROI, ya, ada istilah ROI, return on investment. Nah, untuk bagaimana di sini bagaimana Anda mencari tempat berinvestasi yang paling menghasilkan return yang paling besar, menghasilkan cuan, ya, profit yang paling besar bagi Anda. Misalnya Anda berinvestasi di bursa saham, ya, berinvestasi di properti, misalnya, atau di komoditi, misalnya di emas dan sebagainya. Oke, ya, jadi semua orang ini punya apa namanya, ya, mungkin preference, ya, mana lebih mereka sukai. Tapi yang sebenarnya pertanyaannya juga adalah, ini yang penting juga menurut saya, poinnya adalah seberapa bahagia Anda di kuadran itu. Are you happy or not in that quadrant? Jadi apa namanya? Ya, kalau Anda bahagia misalnya di kuadran E, ya itu nggak ada masalah. Anda hidup di kuadran ini, ya, Anda fokus berkarya di kuadran ini, nggak ada masalah. Kalau Anda agak happy, ya berarti bukan itu kuadran Anda, coba lagi. Mungkin Anda harusnya di kuadran S atau di B atau I. Ya, nanti kita bicarakan tentang hal ini, ya. Oke, next kita akan berikutnya pindah ke slide berikut. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, teman-teman yang suka, ya, dengan topi Invex dan juga kaos Invex, ya, nanti silakan komen di kolom komen dan sebutkan halaman emailnya, ya, nanti akan kita coba yang komen yang terbaik akan kami berikan gift menarik dari Invex, ya, kaos dan topi Invex dalam berbagai warna. Oke, ya, next kita lanjutkan pembicaraan kita tentang Robert Kiyosaki cash flow quadrant ini, ya. Nah, yang penting bagi teman-teman juga adalah bagaimana kita bisa apa namanya, mengidentifikasi, ya, saat ini kita berada pada kuadran mana, ya. Caranya bagaimana? Tentu saja dengan melihat
di kuadran mana yang income kita itu paling besar ya. Itu yang dominan, berarti kuadran dominan kita. Misalnya masih paling besar dari gaji kita sebagai karyawan, berarti ya itu kita masih dominan di kuadran E ya. Nah, sebenarnya apapun ya pilihan kita, kuadran mana yang kita pilih itu akan menghasilkan, dalam menghasilkan income kita, itu sebenarnya juga tergantung kepada core value ya, nilai inti yang kita miliki, tergantung juga kepada interest kita ya, ketertarikan kita, outlook kita ke depan ya, mau kemana gitu. Tingkat kehidupan kita, level kehidupan, misalnya ada orang-orang di masa mudanya, dia oke, saya masa muda dulu employee, tapi nanti setelah umur 30 ke atas saya udah mulai masuk kuadran S atau B, mulai merintis bisnis atau mulai merintis karir sebagai self-employed, sebagai konsultan ya, dan sebagainya. Dan kemudian mungkin kalau udah umur di atas 40 baru masuk kuadran I misalnya, bisa seperti itu ya, atau dan sebagainya. Ini macam-macam ya, tergantung tadi ya, core value kita miliki, interest kita dan sebagainya. Nah, kemudian yang penting ya, sekarang to be-nya. Kita harus putuskan nih, saya akan mau berada di kuadran mana. Ya mungkin nggak sama, di umur 30 saya berada di kuadran mana, 40 kuadran mana, 50 kuadran mana gitu ya. Nah, cuma memang di sekolah tradisional ya, sekolah-sekolah yang kita ikuti, kebanyakan kita ikuti kan memang kita lebih banyak difokuskan atau diajarkan untuk menjadi untuk berada di kuadran E ya, sebagai employee ya, atau ya jadi manajer, jadi director ya, atau juga diajarkan, kebanyakan kita diajarkan berada di kuadran S, self employee, menjadi dokter, lawyer ya, akuntan, consultant dan segala macamnya. Memang nggak ada yang salah ya, nggak ada salah. Tadi kita katakan sepanjang kita happy, as long as you are happy in that quadrant, doesn't matter ya. Tapi akan menjadi masalah jika tujuan kita financial freedom ya, karena akan sulit kita menemukan financial freedom mungkin di kuadran tersebut gitu ya. Nanti pertanyaan berikutnya muncul, financial freedom itu apa gitu ya. Freedom secara finansial ya macam-macam. Jadi ya ada yang bilang financial freedom bebas nih, saya nggak perlu cari duit lagi. Nah, kalau bagi saya mungkin kalau financial freedom itu ya di mana tujuan kita adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin pengalaman dan experience ya, dan eksperimen gitu, bisa bereksperimen dan di dalam hidup ini. Nah, kalau Anda punya uang cukup, Anda bisa menjalani hidup ini yang mungkin untuk bisa mendapatkan pengalaman yang lebih banyak, eksperimen, bisa bereksperimen lebih gitu ya. Misalnya saya ingin mengelola sebuah yayasan ya, kalau Anda nggak punya financial freedom agak sulit juga mungkin ya. Anda mau menjalankan LSM, Anda mau jadi anggota DPR ya, wakil rakyat, memperjuangkan rakyat, Anda mau masuk pemerintahan untuk memperbaiki negara ini misalnya, itu penting nih financial freedom ini. Agak sulit kalau menurut saya saya nggak tahu ya, tapi dari pengalaman saya agak sulit ya kalau kita berada di kuadran E dan S ini untuk mendapatkan financial freedom seperti tadi ya. Nah, tentu mungkin kalau kita bicara financial freedom, mungkin kita agak coba lebih bergeser ke kuadran berikutnya, kuadran B dan kuadran I ya. Jadi cuma ingat nih, kalau kita berbicara pindah kuadran atau masuk ke kuadran yang lainnya, B dan I, atau mungkin Anda E menjadi S, E pindah ke B atau I, atau
berada di beberapa kuadran gitu ya. Itu Anda akan mengalami ya sebuah perubahan hidup menurut saya cukup fundamental ya, menyangkut core value Anda tadi. Di pengalaman saya berpindah kuadran itu pernah saya dari kuadran E ke S gitu ya, dan B. Nah, saya pernah merasakan biasanya income bulanan, ada terus allowance-nya, asuransi kesehatan kendaraan, sopir, ya, dan lain tiba-tiba tidak ada. Ya. Jadi itu akan membutuhkan action yang cukup besar gitu ya. Transformasi personal yang cukup besar gitu. Mungkin Anda akan dibutuhkan untuk harus keluar nih dari comfort zone Anda tadi, monthly salary, tunjangan segala macam udah. Anda harus keluar dari semua itu. Biasa punya anak buah ya, yang Anda tinggal suruh jalan. Udah semua kebutuhan Anda udah dipenuhi oleh perusahaan sekarang Kak. Pengalaman saya harus membuat laporan keuangan perusahaan saya sendiri, mengurus pajak sendiri ya. Menghubungi klien sendiri ya. Jadi ya, Anda harus keluar dari zona nyaman Anda. Dan ini tidak mudah ya, memang tidak mudah. Oke. Nah, kawan-kawan semua, untuk mendapatkan ya financial freedom ini ya, kita tentu membutuhkan financial intelligence ya, kecerdasan finansial yang cukup tinggi ya. Jadi kita ini harus siap ya untuk berpindah kuadran atau menempati beberapa kuadran ya. Kalau teman-teman belum siap langsung pindah kuadran, coba pasang 2 kaki misalnya di 2 kuadran gitu ya. Jadi tentu saja Anda akan menghadapi tadi jalan yang cukup berliku. Jadi jangan berharap ini akan mudah ya. Pasti ini tidak mudah. Di banyak pengalaman spiritual ya mungkin Anda temukan ya. Saya bilang bukan hanya pengalaman bisnis ya pada saat berpindah kuadran, tapi juga pengalaman spiritual ya. Anda mungkin bisa lebih dekat kepada Tuhan ya, karena banyaknya cobaan, tantangannya, kehidupan yang harus Anda hadapi ketika Anda pindah kuadran. Tapi ingat, ada di balik itu semua ya, ada harga ya yang akan Anda dapatkan. Jadi di akhir nanti ada imbalan ya, imbalan yang cukup berharga akan dapatkan. Walaupun itu mungkin prosesnya berulang-ulang, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit. Anda mungkin tiba-tiba harus balik lagi ke kuadran awal ya, Anda balik kerja lagi sambil membangun terus mimpi Anda di kuadran yang lain, kuadran B misalnya, kuadran I, nanti mungkin yang Anda tadinya yang Anda pikir Anda akan sukses ya di bidang pekerjaan atau bisnis atau investasi yang Anda harapkan akan sukses, belum tentu. Mungkin di bisnis yang lain atau investasi yang lain yang Anda bisa sukses. Nah, jadi Anda juga harus harus aware ya, harus aware dengan risikonya. Nah, ini yang di awal harus kita tahu ini. Nggak ada jaminan sukses pada saat kita masuk ke kuadran lain ya, terutama dari teman-teman yang biasa di kuadran E ya, tidak ada jaminan sukses. Ya, jadi banyak itu biasanya yang pindah kuadran atau masuk ke kuadran lain, membangun bisnis misalnya cuma dalam beberapa tahun ya gagal. Ya. Nah, kalau Anda gagal dalam setahun gagal tuh belum menghasilkan apa-apa ya itu masih biasa ya, kadang-kadang 5 tahun itu belum kelihatan hasilnya. Anda perlu ketekunan ya, perlu waktu untuk mempelajari semua aspek di kuadran yang lain, baik itu Anda berinvestasi misalnya atau Anda berbisnis ya. Nah, jadi yang penting ya Anda untuk mengurangi risikonya ini, memitigasi risikonya, Anda tentu harus mendapatkan skill yang kita butuhkan. Ya, jadi
banyak ya skill-skill yang dibutuhkan di kuadran B terutama. Ada kuadran I ya, itu banyak yang tidak diajarkan di sekolah tentunya. Kita harus belajar dari sendiri ya, dari sumber-sumber lain di luar sekolah, dari mentor, dari orang-orang yang sukses di kuadran tersebut. Itu butuh usaha yang cukup besar ya. Banyak kita lihat yang bisnismen itu harus meninggalkan sekolah, yang orang-orang yang membangun bisnis harus meninggalkan sekolahnya ya, tidak lanjut sekolah misalnya. Itu hal yang biasa supaya bisa fokus. Tapi yang penting ya, poin yang Anda miliki sebab ingin berhasil itu adalah Anda harus ada curiousnya ya, harus ada keingintahuannya cukup besar di bidang yang Anda geluti itu. Haus akan ilmu pengetahuan atau pengalaman di situ ya, untuk mencapai tujuan Anda. Ya, jadi rule of gains-nya pasti berbeda nih kalau Anda pada saat Anda membangun bisnis di awal. Ya, mindset Anda berubah ya, sebagai karyawan, sebagai bisnismen, sebagai investor ya. Tool yang Anda perlukan berubah, skill Anda berubah, behavior Anda berubah, perilaku Anda juga akan berubah. Misalnya sebagai bisnismen Anda harus memperbanyak pergaulan, Anda harus peduli dengan hal-hal yang related to industri yang Anda sedang geluti ya. Tadinya Anda cukup di depan laptop, nanti mungkin sebagai Anda yang bergelut di kuadran B dan I misalnya mungkin lebih daripada itu. Ya. Nah, tapi ya banyak sebenarnya strategi yang bisa kita masuki. Ada yang disebut dengan strategi pasang dua kaki. Di awal tuh Anda nggak bisa fokus di satu kuadran saja, Anda pasang dua kaki dulu. Ada sebagai employee, misalnya juga sebagai self-employee, Anda juga sebagai konsultan di weekend misalnya, atau di waktu-waktu yang di luar jam kerja misalnya, atau Anda juga di kuadran E dan B ya. Jadi juga sebagai seorang bisnismen mulai merintis dengan saudara atau dengan istri misalnya, atau juga investor, Anda mulai berinvestasi, mempelajari bursa saham atau properti, Anda mulai berinvestasi di situ, atau emas ya, dan sebagainya. Nah, ada juga strategi yang hidup di beberapa kuadran. Ada yang teman-teman kita itu dia sukses menjalani hidupnya ya dengan menjalani beberapa kuadran. Dia juga sebagai employee dan investor ya. Dia sebagai employee tapi punya franchise ya, sukses juga dengan bisnis franchise-nya. Dia tadi sebagai employee tapi punya sukses di bursa saham ya, investasi bursa saham atau di investasi di perusahaan-perusahaan UMKM seperti apa? Santara ya, menarik menurut saya. Saya akan nanti undang nih teman-teman dari Santara, teman-teman kita yang sukses di bursa saham ya sebagai investor dan lain. Nah, coba pertanyaannya adalah Anda bisa fokus nggak ya kalau menjalankan beberapa kuadran itu? Cukup nggak energi Anda? Nah, itu tergantung pada kita ya. Komitmen yang penting menurut saya. Ya memang energi kita harus kita sediakan lebih banyak. Saya lihat ya teman-teman, dan saya juga punya pengalaman bekerja di hari kerja Senin sampai Jumat sebagai karyawan, Sabtu Minggu sebagai bisnismen, atau malamnya sebagai investor, dia menganalisa investasi dia gitu, investasi bursa saham atau investasi lain-lainnya. Itu butuh komitmen dan ya untuk capek ya, tapi ya itu kan pilihannya. As long as you are happy. Ya, jadi sebuah poin menarik juga dalam saya menilai kehidupan ini adalah life is about how you manage the risk. Ya, hidup ini kan tentang bagaimana kita mengelola risiko. Nanti kita akan lihat ya teman-teman yang punya kuadran yang berbeda ini, kuadran B, kuadran I gitu ya, bagaimana mereka mengelola risiko ya, atau hidup mereka, teman-teman kita yang hidup di beberapa kuadran ya. Nah, kita akan lihat bagaimana mereka mengelola risiko. Itu penting. Oke, teman-teman, itu saja video pertama ini. Di video berikutnya nanti kita akan mengundang orang-orang yang sukses nih berpindah kuadran atau sukses menikmati hidup di beberapa kuadran ya.
Saya juga akan share pengalaman sendiri ya. Juga akan kita undang teman-teman juga yang sudah mencapai financial freedom-nya ya, dan sebagainya. Nah, dan yang penting nanti kita akan belajar tentang bagaimana perjuangan mereka yang kita pelajari dan bisa kita tiru, bisa kita terapkan di kehidupan kita masing-masing. Oke, saya pikir cukup itu dulu di video pertama ya. Salam sukses selalu buat teman-teman. Sampai jumpa di video Invex berikutnya. Bye-bye.